Siapakah yang mengutus Muhammad? Jawab. Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Kamu terlalu banyak tentang Alkitab. Satu tentang Quran aja nggak bisa kamu jawab, Juma. Jangan kau katakan orang yang tidak tamat SD sebagai sarjana. Orang nggak pernah bertemu Yesus kau sebut rasul. Saya nggak ada pernah mengatakan itu. Loh, jadi Paulus itu bukan rasul? Rasul dong. Nah, kenapa kau mengatakan dia rasul sementara dia tidak pernah bertemu dengan Yesus? Yang menuliskannya siapa? Yang menceritakannya siapa? Murid pengikut Yesus, penulis. Siapa namanya murid pengikut itu? Jangan kau jualan kecap. Kamu jejak dulu. Yang menulis kisah para rasul ini siapa? Ini jelas sudah tertulis. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Saya nggak penting. Ini sudah tertulis. Nggak bisa, karena penulisnya ini mengaku mendengarkan suara. Penulisnya ini melihat Paulus mendengarkan suara. Dari mana penulis tahu? Mana ayatnya dia mengatakan bahwa aku akan mengutus? Mana? Yang mengatakan itu apa? Kan dia mengabarkan. Itu apa? Kan dia mengabarkan. Mengabarkan itu, menyampaikan itu apa enggak mengutus? Oh, gitu. Tak ngerti bahasa Indonesia. Yang aku tanya itu, dari mana Lukas tahu bahwa ada firman Tuhan datang kepada Paulus? Dari mana? Emang dari mana Muhammad tahu ada tentang Quran ini? Lah, kan dia yang menerima wahyu. Jadi ini pengakuan Quran, pengakuan siapa? Pengakuan Allah. Berarti Isa Al-Masih Allah dong? Lah, lucu Anda ini. Yang kamu sampaikan itu adalah tulisan Lukas, kisah para rasul. Quran ini tulisan siapa? Kok jadinya ke Al-Quran? Tadi kan Anda menjilat ke Isa Al-Masih. Oke, tulisan Lukas. Dengar, kau ditertawakan sama orang Kristen sekalipun. Dengar, saya minta mana pernyataan Yesus tentang Paulus. Kamu tunjukkan perkataan Lukas. Nah, kalau perkataan Lukas itu adalah perkataan Yesus, tunjukkan di mana Yesus mengatakan, wahai orang Kristen, terimalah Injil dari Lukas. Sehingga cerita-cerita kisah para Rasul 9 itu dianggap betul perkataan Yesus. Ada nggak? Ya nggak ada kalau seperti omongan kamu itu ya nggak ada. Sudah, akui dong. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah debat yang cukup seru ya, yaitu antara Abdon Sagala dari pihak Kristen dengan Ustadz Zuma. Nah, kita tahu Abdon Segala ini sudah sangat sering ya muncul di channel-channel Islam untuk menjajakan keyakinannya, yaitu menuhankan Yesus ya. Nah, di dalam topik pembahasan dalam debat ini yang diangkat adalah tentang kerasulan Paulus ya. Apakah benar si Paulus ini rasul, dan apakah ada tertulis atau pernyataan langsung dari Yesus untuk mengangkat si Paulus ini menjadi rasul ya. Nah, Abdon Segala ini pun juga mempertanyakan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, hal tersebut tentu sangat mudah untuk dijawab oleh Ustadz Zuma ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sementara Abdon Segala ternyata tidak dapat membuktikan kerasulan Paulus yang dianggapnya rasul tersebut berdasarkan Bible
berdasarkan pernyataan atau perkataan dari Yesus sendiri. Dan pada akhirnya Abdon Segala mengakui ya bahwa memang tidak ada pengakuan dari Yesus sendiri untuk mengakui si Paulus adalah seorang rasul ya. Dan tentu hal ini memang terbukti ya bahwa Paulus itu bukanlah rasul seperti halnya yang dia pertanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana serunya diskusi ini kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe, like serta share-nya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Sampai percaya ke situ. Lalu dikatakan utusan itu begini, kalau ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takzibun. Penduduk itu menjawab, kamu ini hanya manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Apakah di Antioquia Paulus itu dianggap pendusta, atau justru dia pemimpin orang-orang yang kemudian dikatakan sebagai Kristen? 1 tahun di sana mereka mengajar ya, dan pengikutnya disebut Kristen. Dia ditolak di Antioquia. Asal Anda tahu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepadamu. Sementara Paulus ketika datang ke Antioquia justru disembah, Pak, dianggap dewa. Kalau yang di Yasin ini ditolak, lak. Jadi jangan mencilat ke Al-Quran. Malu saya. Kalau saya jadi Kristen, malu saya. Oke. Waktu habis, terima kasih. Oke. Ada waktu 2 menit untuk Bang Suma bertanya ya. Oke, silahkan Bang Suma. Iya, harusnya Anda siap untuk berperang. Jangan pergi perang kalau senjata nggak ada. Kembali kepada pertanyaan saya tadi. Ya, kalau Anda kemudian menjadi Kristen akibat daripada Paulus, itu pasti. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya poin-poin Kristen. Nah, sekarang saya bertanya kepada saudara. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Paulus, coba lihat, Galatia. Saya ikuti permainan Anda. Ini Galatia nih. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini, lihat di Galatia 1 tuh. Dari Paulus, seorang rasul. Pertanyaan saya mendasar loh. Tunjukkan pernyataan Yesus sebelum naik ke langit bahwa dia diutus oleh Yesus, bahwa dia mengutus seorang pembunuh, penjagal, atau begini sederhananya. Anda buka Lukas 21 nomor 8. Waspadalah, akan datang penyesat. Namun sebelum penyesat itu melakukan aksi penyesatannya, terlebih dahulu kamu semua murid-muridku Bani Israel angkatan pertama yang hidup denganku akan ditangkap, dianiaya, disesah, dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa pelaku pembunuhan terhadap murid-murid Yesus yang sebelum dia menyesatkan, dia awali pekerjaannya dengan cara membunuh? Itu tadi sudah tidak mungkin Anda bisa menjawab. Sekarang saya rubah pertanyaannya. Siapa oknum yang datang sebelum menyesatkan, dia awali karirnya dengan membunuh murid-murid Yesus? Jawab, silakan. Cuma ini satu pun jawaban pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Anda tidak tahu ayat Anda sendiri. Anda tidak jawab tahu pertanyaan saya, bos. Gak usah lebay. Pertanyaan saya Anda jawab. Jawab pertanyaan, fokus ke jawaban. Pertanyaan itu sudah saya jawab di Galatia 1. Cukup itu saja. Ya, cukup itu saja. Sebut nama dong, sebut nama. Ya. Nah, sekarang di ayat itu saya sudah sebutkan. Jawab dulu pertanyaan,
Pertanyaan itu sudah saya jawab. Galatia 1 ayat 7 tadi. Ya. Siapa namanya? Galatia 1 ayat 7. Oke, saya share screen ya. Saya bantu share screen ya. Yang tepat ya. Pertanyaan tadi tidak terinci. Ya. Tadi Pak Anda Abdon, sudah menyebut. jangan melenceng kemana-mana. Silahkan dibaca apa yang ingin Anda jawab. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, pertanyaannya siapa itu? Gitu loh. Silahkan. Fokus kepada pertanyaan ya, Bang Abdon, jangan kemana-mana ya. Mohon lebih fokus untuk menjawab pertanyaan dari yang dipertanyakan Bang Zuma. Silahkan. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, ya. Galatia 1 ya. Ya, 1 ya. Ini sudah jelas. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ini nggak perlu kamu protes bahwa ini tertulis di dalam Alkitab. Anda seorang tidak percaya, Anda sampai kapanpun tidak percayakan ayat ini. Nah, yang saya maksud di situ, ya, saya masih memberikan ruang tentang Paulus kepada Anda. Sebenarnya jawabannya sudah ada di Alkitab semua. Ya siapa jawabnya? Siapa namanya? Bang Dari Hadi, mohon Paulus. sabar Bang Hadi. Anda nggak usah jawab-jawab. Anda nggak usah jawab-jawab. Santai aja. Saya dengan Juma, ya. Saya sudah menjawab tentang kerasulan Paulus. Ya. Galatia 1 ayat 1. Udah? Itu sudah jelas berbunyi di sana. Tetapi yang saya maksud juga, Anda harus berimbang. Pertanyaan saya juga dijawab. Cuma, siapakah 3 utusan itu yang terdapat surat Yasin tadi? Anda tidak bisa jawab. Anda jawabannya banyak-banyak. Nggak ada tahu siapa. Kita harus fair lah. Pak Abdon, mohon maaf, jawab dengan jelas pertanyaan yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Silahkan. Saya sudah menjawab, kenapa dipaksakan? Bunyinya seperti apa? Mungkin Anda bisa bicara. Bunyinya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Apa itu bahasa nggak bisa Anda mengerti? Pertanyaan saya, ajaran Yesus tentang Paulus, bos. Bukan ajaran Paulus tentang Paulus. Mana sih? Anda nggak siap sebenarnya. Bukan, Anda tidak mengerti. Bendera putih aja kalau nggak sanggup. Ajaran Yesus itu apa? Apa yo? Apa ajaran Yesus? Apa? Ajaran Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dari mana Anda tahu ajaran Yesus? Mana perintah Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus. Ajaran apa enggak itu? Oke? Mana ajarannya? Mana ayat mana itu ajarannya? Nah itu ajarannya yang saya katakan padamu tadi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan? Nih. Apa maksudnya? Saudara, yang saya tanya, yang saya tanyakan kepada saudara, ini tema yang Anda pilih dan Anda yang nantang saya membahas tentang Rasul. Mohon dengarkan dulu. Waktu Anda jangan dikasih jarak. Iya, tunggu sabar supaya Anda itu jangan sembunyi. Saya kibarkan bendera putih kalau tidak sanggup. Ini kita berbicara mengenai Rasul. Rasul itu utusan Allah. Anda mengatakan Paulus juga rasul. Saya minta tunjukkan ajaran Yesus yang membahas Paulus sebelum Yesus terangkat ke langit. Mana? Mana? Berarti Isa itu Allah. Berarti Isa adalah Allah. Mana ajarannya? Mana ajarannya Yesus? Ayo. Tentang siapa yang mengutus Muhammad? Saya ingin tahu Anda bicara mengutus. Siapa yang mengutus Muhammad? Siapa? Maka Muhammadan aba ahadin mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas ayatnya. Rasul Muhammad SAW itu bukan bapak di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah sekarang saya minta, mana buktinya kalau Paulus itu rasul dari Yesus? Ada enggak legitimasi dari Yesus bahwa dia mengutus nanti orang setelah dia ke langit?
manusia bernama Paulus yang akan mengajarkan suatu ajaran yang bertentangan 2000% dengan ajarannya. Silakan. Di mana itu tertulis? Di mana itu? Sudah jawab. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Saya sudah jawab. Galatia Mana jawaban Anda? Galatia 1 itu pernyataan Paulus. Yang saya minta pernyataan Yesus. Mana? Oh, pertanyaan Yesus apa? Dia pengikut Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Kawan, dengar. Bukan. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya. Sebelum waktu Anda berjalan, dengarkan saya. Yohanes 1 nomor 53, nomor 53, sorry. Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu fakta, data di kitab Anda. Nah sekarang, tunjukkan bukti Yesus memanggil Paulus sebelum dia terangkat ke langit. Layaknya dia memanggil Filipus. Silakan. Siapa yang memberitakan tentang kerajaan Allah itu siapa? Udah, bendera putih ya, udah ya. Saudara Abdon, kita bubar ya. Bukan. Mending saya kasih pengajian terhadap anak-anak sini. Muhammad itu siapa yang mengutus? Jawab dulu. Hentikan aja, hentikan, nggak nyambung, hentikan. Enggak, kamu takut kan jawab saya? Nggak sanggup kau, nggak sanggup. Memang nggak bisa. Nggak ada satupun orang Kristen yang mampu jawab ini. Kenapa? Karena Paulus itu bukan rasul dan Kristen itu bukan ajaran Yesus. Itu kesimpulannya. Siapapun yang Anda bawa menghadapi saya membahas ini tidak akan mampu. Bang Abdon, Kamu tidak mampu. enggak, Bang Abdon jelaskan dulu Galatia 1 itu. Nah, di asap. Bukan. Itu sudah saya jawab. Gimana Bang jawab? Ini yang saya ditanya. jawab. Galatia itu surat Paulus untuk orang di Galatia. Galatia itu di mana rupanya? Yahudi, Yerusalem. Itu wilayah tempat orang-orang pagan. Pertanyaan saya. Mohon maaf untuk yang lain selain Bang Zuma dan Bang Abdon, tolong di mute, jangan ikut bersuara. Oke, silahkan. Di surat asap itu. Di ayat, Ini giliran Anda menjawab, bukan lari ke Al-Quran. Giliran Anda menjawab tentang pertanyaan saya, tunjukkan data di dalam kitab Anda yang mengutus Paulus menjadi rasul itu siapa? Saya sudah jawab. Di surat itu saya sudah jawab. Anda tidak terima, terserah. Sekarang Enggak, yang saya dengarkan dulu dong. Jangan kayak rada-rada lupa ingatan Anda. Kok jadi kayak orang kayak Anda bilang saya nggak boleh bilang dongo, tapi Anda dongo. Dengarkan dulu, Abdon. Dengarkan pertanyaan saya. Tunjukkan perintah Yesus, tunjukkan ajaran Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Layaknya dia mengajak Filipus di dalam 1 Yohanes. Dia mengajak Paulus sebagai rasul. Rasul itu kan utusan Allah. Oke? Sementara yang utusan Allah itu adalah Yesus, bukan Paulus. Tapi Anda kekeh mengatakan Paulus itu utusan Allah. Tunjukkan, jangan Allah. Yesus aja dulu. Ada enggak Yesus yang rasul Allah ini memanggil Paulus sebelum dia terangkat ke langit? Layaknya dia memanggil Filipus. Ada enggak? Silakan. Jadi satu ayat saja sudah cukup bagi kamu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Galatia 1 tadi sudah saya berikan. Galatia 1 itu, dengarkan dulu. Galatia 1 itu ucapan Paulus, yang saya minta ucapan Yesus. Pemberitaan kerajaan Allah itu adalah pengikut Yesus. Beritakanlah. Nggak nyambung ah. Nah, bukan, jangan lari. Nggak bisa itu Paulus itu jangan lari. Umat Islam itu susah untuk kamu bohongi, kawan. Umat Islam itu susah untuk kamu tipu. Adalah Isa Al-Masih. Sekali lagi saya bilang, umat Islam itu susah untuk kamu tipu. Ya. Anda tidak bisa jawab surat Yasin 13-14, nggak bisa jawab. Yang mana ini? Giliran siapa ini yang menjawab ini? Ini kok kayak Abdon ini giliran menjawab tapi nggak dijawab dari tadi. Anda tidak terima dengan ayat yang saya sampaikan, tidak apa-apa. Bukan tidak terima. Anda sok jagoan. Bertanya tentang surah Yasin. Di situ tidak menyebut nama. Tadi saya sudah bacakan dalilnya bahwa banyak nabi, banyak rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Oke? Kalau Anda bertanya siapa utusan itu, yang pasti utusan itu bukan Paulus. Karena Paulus itu begitu datang ke Antioquia, dia dianggap dewa, disembah dia di sana. Dia dianggap dewa Hermes bersama dengan Barnabas.
Sementara di Yasin dia ditolak. Utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga ditolak di Antioquia. Paulus, bos, ketika datang ke Antioquia dijilat, dia dianggap menjadi dewa. Bahkan setahun dia mengajar, dia mendapat pengikut-pengikut yang bernama Kristen. Sampai di situ saya harus ngajarin kamu, kawan. Bukan. Tuh. Bukan. Oke. Jadi Bang Juma ini saya rasa langsung battle saja ya, karena kalau ya, kayak battle aja gini. Langsung battle aja. Battle dengan yang kayak begini. Kamu nggak bisa jawab, satu pun. Kamu nggak menjawab, Adon. Kamu sendiri bisa jawab nggak? Kamu sendiri bisa jawab nggak ketika saya tanya mana ajaran Yesusnya, mana? Ajaran Yesus tentang Paulus mana? Bisa jawab nggak kamu? Tentang Paulus bukan, pelan-pelan aja. Kamu maunya enggak. Saya tanya sama Anda. Anda bisa jawab nggak ketika saya tanya mana ajaran Yesus tentang Paulus sebelum dia terangkat ke langit? Anda bisa jawab nggak? Bisa. Mana jawabannya? Jawabannya seperti apa maumu? Nenekmu kiper. Saya kan tanya ajaran Yesusnya. Ajaran Yesus layaknya di dalam Yohanes 1 nomor 43. Coba, Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutilah aku." Itu contoh. Sekarang coba tunjukkan data yang sama seperti ini. Sebelum dia terangkat ke langit dituliskan bahwa Yesus memanggil Paulus. Ada enggak? Oke. Di mana itu? Ya, ada. Jadi kalau itu mau tentang Yesus, Kisah Para Rasul 9, coba bacakan. Ya, nomor 6. Itu. Bacakan aja dulu, jangan apa-apa. Enggak masalah. Jangan dulu. Kamu jawab ya. Nah, coba bacakan. Enggak masalah. Ini perkataan siapa ini? Perkataan siapa ini? Ini perkataan siapa? Nggak lagi. Perkataan ya, ini siapa? Perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Ya, rebah ke tanah. Nggak nyambung ini, nggak nyambung. Ini perkataan siapa? Ayo. Yang saya mintakan perkataan Yesus. Yang saya minta itu perkataan. Yang saya minta itu perkataan Yesus. Ini tulisan Lukas yang Anda maksudkan. Dan ini akan memberatkan Anda. Jangan ketawa dulu. Ini akan memberatkan Anda. Kalau saya minta datanya sesuai dengan ini. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara-suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Anda akan semakin sulit kalau saya minta tunjukkan mana datanya bahasa Ibrani itu. Anda akan semakin sulit. Tadi jangan ke sana lagi. Nah, makanya aku bilang, jangan coba-coba Anda keluar dari materi. Karena kalau Anda keluar dari materi, Anda akan mencret batu tawas nanti Anda. Aku bilang sama Anda, kalau Anda membawa Kisah Para Rasul 26, ya, itu adalah tulisan Lukas. Tulisan Lukas itu dihasilkan dari hasil penyelidikan. Yang saya minta pernyataan Yesus, layaknya ketika dia memanggil Filipus. Oke. Saulus, mengapakah engkau mengandalkan dalam bahasa Ibrani mana? Coba tunjukkan dalam bahasa Ibrani ada nggak? Dari bahasa Ibrani. Emang Isa masih bahasa Ibrani apa bahasa Arab? Nah, itu coba kamu lihat di nomor 14-nya. Kamu semakin memberatkan dirimu, kawan. Ya, jadi tidak ada pernyataan. Enggak. Saya minta Anda kan mengaku bahwa Paulus itu rasul. Saya minta kau autentikan dia sebagai rasul dari Yesusnya itu mana? Ini tulisan Lukas ini. Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Loh, jadi saya mau jawab apa sesuai dengan kita? Nah, makanya aku bilang, nggak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab. Makanya aku bilang, kan udah aku bilang tadi. Nggak akan ada. Nggak akan ada, karena Paulus itu bukan utusan Yesus. Oke? Loh, ini Lukas yang menulis. Lukas ini asistennya Paulus. Tunggu dulu, saya bacakan ya. Mau gue baca kayak manapun tetap aja sama. Ini tulisan Lukas yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Dan Lukas bukan murid Yesus. Saya jawab ini, kamu melintir. Nah, sekarang kok saya melintir? Benar nggak bahwa Lukas pernah bertemu Yesus? Benar nggak? Benar. 1000%. Benar nggak? Siapakah yang mengutus Muhammad? Jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mana ayat? Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Kul nazzalahu. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Itu udah jelas tuh. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, yang memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Itu surah Asab ayat 6. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Sebelum kedatangan Islam ini, Isa Al-Masih sudah mengatakan bahwa akan datang Muhammad. Jadi yang mengutus siapa? Allah. Berarti Isa Al-Masih adalah Allah, begitu? Oh bukan, memberitakan. Dia memberitakan. Mana ayat kamu? Dia memberitakan. Tunjukkan ayat kamu. Tunjukkan ayat Inilah kamu. dia ya, kalau orang sesat ini mencoba menyesatkan orang dengan ilmu sesatnya. Iya, Ini tak satu pun jawab pertanyaan Bang Zuma dijawab. Bang Abdon, maksud Bang Zuma itu gini. Itu aja ayat. Mohon maaf, yang lain bisa tidak? Mohon maaf sekali. Yang lain mohon maaf untuk mute dulu ya. Mohon maaf banget ya. Oke, silakan Bang Zuma dan Bang Abdon. Ya memang nggak ada jawabannya. Bukan dia nggak paham, dia paham. Cuman pura-pura dongo aja. Kayak mana mau jawab? Nggak ada jawabannya. Karena memang Paulus itu bukan utusan Yesus. Paulus itu bukan utusan Yesus. Makanya dia bukan rasul. Celakanya dia, saudara Abdon kita ini, dia pilih tema ini. Lah, gitu saya nggak ada pilih tema, saya bebas aja mengalir. Nah ini yang disajikan panitia ke saya. Ya, saya nggak tahu. Saya oke-oke saja. Kisah para yang milih kok. Dia yang milih. Jangan bilang saya yang milih. Saya nggak suka tukang tipu-tipu. Yang nipu ini siapa dari tadi? Diminta ayat tentang Yesus mengutus Paulus, yang ditunjukkan tulisan asistennya Paulus. Aduh. Ya. Jadi gini, kisah para rasul 9, Saulus bertobat. Oke? Pahami itu. Lalu yang Lukas 21 nomor 8, sebelum dia mengaku bertobat, nyamar sebagai pengikut Yesus, melakukan penganiayaan, melakukan pembunuhan terhadap murid Yesus, itu siapa? Kamu terlalu banyak tentang Alkitab. Satu tentang Quran aja nggak bisa kamu jawab, Juma. Siapa itu? Yang ketiga. Siapa itu? Emang ada disebut namanya di situ? Emang ada disebut namanya di situ? Kalau nggak ada disebut namanya, terus kamu mau jadi apa? Lah, nggak penting bagi saya. Oh, memang penting. Nggak penting bagi kamu. Iya, memang penting. Memang penting. Kalau nggak penting, ngapain kamu bawa rasul? Kamu tahu rasul itu satu. Loh, berarti Paulus penting bagi kamu. Justru karena itu, jangan kau katakan orang yang tidak tamat SD sebagai sarjana. Orang nggak pernah bertemu Yesus, kau sebut rasul. Saya nggak ada pernah mengatakan itu. Loh, jadi Paulus itu bukan rasul? Rasul dong. Nah, kenapa kau mengatakan dia rasul sementara dia tidak pernah bertemu dengan Yesus? Kisah para rasul 9 sudah saya baca. Kata siapa? Itu kata Lukas yang saya minta. Yesusnya ada nggak? Yesus kan berkata begini. Dengar. Yesus berkata begini. Segala firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke? Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Paulus sendiri mengatakan, yang kukatakan itu bukan dari firman Tuhan, tapi sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Sama enggak tuh? Oke, saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi. Silakan. Saya bacakan lagi juga. Biar kamu paham. Tapi tolong nanti dijawab saya ya dalam Quran. Karena kamu nggak bisa jawab Quranmu sendiri. Apa yang harus saya jawab? Yang harus saya jawab? Nanti saya tanya. Ini saya jawab pertanyaan. Ia rebah. Itu cerita Lukas. Yang saya minta cerita Yesus. Dia rebah. Siapa yang menulis? Lukas. Lukas yang melihat dia rebah. Yang saya tanya, Yesus layaknya ketika diceritakan oleh Yohanes, Yesus memanggil Filipus. Masih kurang gitu penjabaran saya. Masih kurang gitu, kawan. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Ibrani. Coba tunjukkan mana itu bahasa Ibrani.
Jangan bicara bahasa dulu, nanti itu ya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus ku perbuat. Paham? Begini, saudara. Begini, saudara Abdul. Yang menceritakan itu siapa? Yang menceritakan itu siapa? Ini sudah tertulis. Iya, saya tanya sama saudara, yang menceritakan itu siapa? Ini kisah para rasul. Yang menuliskannya siapa? Yang menceritakannya siapa? Murid pengikut Yesus, penulis. Siapa namanya murid pengikut itu? Jangan kau jualan kecap. Kamu jejak dulu. Yang menulis kisah para rasul ini siapa? Ini jelas sudah tertulis. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Saya nggak penting. Ini sudah tertulis. Nggak bisa, karena penulisnya ini mengaku mendengarkan suara. Penulisnya ini melihat Paulus mendengarkan suara. Dari mana penulis tahu? Jawab dulu, siapakah yang mengutus? Dari mana Paulus? Dari mana penulis tahu bahwa Paulus itu mendengar suara dari langit? Dari mana penulis tahu? Udah lari kan? Enggak, saya tanya sama Anda kan ku tanya, mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus bahwa Paulus itu rasul? Kamu nggak bisa tunjukkan. Kamu tunjukkan tulisan Lukas. Lukas mengatakan seperti apa yang Anda tanyakan, seperti apa yang Anda katakan, bahwa kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara dan mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, dari mana penulis tahu bahwa Paulus ini mendengarkan suara dari langit? Jawab. Tetapi pergilah, sebab orang ini alat pilihan. Dari mana penulis tahu bahwa Paulus mendengarkan suara dari langit? Kok ada ceritanya kayak begitu? Sementara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pengarang kisah para rasul kok bebas sekali dia ngomong kayak begitu? Dari mana dia tahu bahwa ada suara dari langit? Kok diam? Kok diam? Bang Abdon? Kenapa begitu Bang Zuma jawabnya? TKO. Bentar ya lain. Kecapean itu kecapean. Dia keluar. Pasti kok boleh bunyi burung ya. Jangan banyak bicara dulu. Semuanya tolong dong, maksudnya ini dulu. Ini live loh, siapa sih yang banyak burung ini? Bunyi burung. Jadi Juma, saya sudah jawab tadi pertanyaan kamu. Apalagi yang kamu jawab? Dan saya tanya satu sama kamu, siapakah yang mengutus Muhammad? Allah. Mana dalilmu? Kan sudah ada saya katakan tadi. Makana Muhammadan aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Berarti Isa Al-Masih Allah dong. Kenapa bisa? Surat As-Sab ayat 6 gimana menurut kamu? Apa itu surat As-Sab nomor 6 ayat 6? Apa itu? Apa itu? Bacakan. Apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minin. Apa hubungannya? Yang mengatakan akan datangnya Muhammad siapa? Loh, katanya Al-Ahzab. Nah itu, siapa yang mengatakan itu? Mana di sini dalilnya Al-Ahzab mengatakan akan datang seorang bernama Ahmad. Mana? Nggak ada. Quran 61 ayat 6 Juma. Apa? Quran 61 ayat 6. Nah. Loh, tadi katanya tadi Al-Ahzab gimana sih? Al-Ahzab atau Asaf? Yang benar dong? Asaf. Quran 61. Nggak usah lari-lari dulu. Quran 61. Nah, kamu udah mulai meliput kamu. Tadi kau sebutkan surah apa tadi?
Ahzab. Oke. Ya, Al-Ahzab kau katakan tadi, ternyata surah As-Saff. Ya, Wa izkala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismu Ahmad. Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku. Dia memberikan kabar gembira. Apa rupanya hubungannya? Artinya Isa Al-Masih di zaman siapa? Isa Al-Masih pada masanya kepada Bani Israel. Dengar, kepada Bani Israel, dia sampaikan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, ini sesungguhnya aku ini rasul utusan Allah ilaikum kepada kalian. Aku ini sesungguhnya utusan Allah kepada kalian. Yohanes 17 nomor 3. Jangan lari dulu, ini bahas. Jangan kaget dulu. Musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Jadi tidak mungkin kubatalkan Taurat itu. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang utusan yang datang sesudahku. Apa hubungannya? Kok jadi Yesus yang jadi Tuhan? Mana ceritanya? Ya siapa yang duluan mengatakan itu, mengutus itu? Itulah makanya umat Islam itu beriman kepada para nabi. Makanya Yesus itu nabi kami yang kalian sembah. Kamu bilang kalau yang mengutus itu Allah, berarti Isa Al-Masih adalah Allah, benar kan? Di mana dia? Di mana Isa mengutus Rasulullah di sini? Di mana? Di Quran 61 ayat 6 ini yang kamu bacakan ini sebelum dia mengutus. Dia mengutus. Iya, Isa di sini mengutus atau dia utusan? Muhammad yang mengatakan akan datangnya adalah Isa Al-Masih. Paham? Apa ini? Sebelum datangnya Muhammad, dengar dulu, jangan pura-pura bingung loh. Sebelum datangnya Muhammad, itu mengabarkan, bukan mengutus, mengabarkan. Gini, sabar. Sebelum datangnya Muhammad, belum ada itu keislaman. Isa Al-Masih sudah mengatakan. Enggak imbang ini Bang, cuma buang-buang waktu. Nah, inilah. Anda jangan bicara buang-buang waktu ketika sudah saya mengatakan seperti ini. Anda nggak bisa jawab. Isa Al-Masih sebelum kedatangan Isa Al-Masih itu, sebelum itu, Islam belum ada. Paham kan? Terus? Nah, artinya disampaikan oleh Isa Al-Masih menurut Quran ini ke Bani Israel akan datang setelahku. Apa itu? Datangnya Ahmad, Muhammad. Terus? Mana ayatnya dia mengatakan bahwa aku akan mengutus? Mana? Yang mengatakan itu apa? Kan dia mengabarkan. Itu apa? Kan dia mengabarkan. Mengabarkan itu, menyampaikan itu apa enggak mengutus? Oh, gitu. Tak ngerti bahasa Indonesia dulu. Bukan dia ngerti, cuma dia nggak tahu dia mau ngomong apa. Dia ngerti. Siapa yang lebih terdahulu mengatakan itu cuma? Santai aja, nggak usah rame-rame. Oke, semuanya mohon maaf. Saya mohon maaf. Tolong untuk selain narasumber, saya mohon maaf sekali untuk yang lain tahan diri untuk tidak buka mic. Kita percayakan kepada narasumber. Mohon maaf ya untuk semuanya. Oke, silakan Bang Suma dan Bang Abdul. Oke. Sekarang begini. Sekarang begini. Kalau Anda menarasikan bahwasanya disebutkan sebagai pengutus di sini karena dia menyebutkan namanya Ahmad, maka dia adalah pengutus, gitu ya. Itu pemahaman Anda kan? Barusan Anda mengatakan di mana Yesus mengatakan Paulus kan? Iya. Ya? Okay. Harus konsisten. Iya. Nah, sekarang ada nggak perkataan Paulus, Yesus mengatakan tentang perkataan Yesus mengatakan Paulus, ada nggak? Kan saya sudah sebutkan kisah para rasul 9. Itu perkataan Lukas. Lah, kalau itu
nggak usah lagi ke sana, itu sudah tertulis, ya. Anda Jadi tidak diimani percaya. saja gitu. Bukan. Diimani saja. Terus Tetapi saya kan harus buktikan bahwa Paulus itu rasul. Saya harus tetapi, buktikan. nah ini tulisannya, ini kebetulan merah lah kalau itu, kalau kamu mau ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ini kan antara Yesus itu yang mau kutanya itu, dari mana Lukas tahu bahwa ada firman Tuhan datang kepada Paulus? Dari mana? Emang dari mana Muhammad tahu ada tentang Quran ini? Lah, kan dia yang menerima wahyu. Kata siapa? Kata beliau. Kata beliau mana? Loh, ini Rasulullah, saya utusan Allah kepada kalian. Siapa yang duluan Maka ngomong? Muhammadan, itu sudah sangat jelas itu. Siapa yang duluan ngomong? Sebelum adanya itu Jibril, sebelum ada Allah itu, Isa Al-Masih sudah mengatakan. Dikatakan apa Isa Al-Masih? Isa Al-Masih mengatakan apa? Nih, saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi. Ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, yang berkata ini adalah Isa putra Maryam. Ya. Oke. Apa yang dikatakan? Wahai Bani Israel, sebelum artinya adanya Islam ini, Quran ini diturunkan, Isa Al-Masih sudah mengatakan dahulu. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku. Anda percaya bahwa Isa itu utusan Allah? Sesuai dengan Quran ini saya percaya, utusan Allah. Kalau pengakuan Yesus sebagai utusan Allah, Anda percaya? Tunggu dulu. Jangan dulu lari kemana-mana. Yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sebelumku. Dia Isa Al-Masih sudah tahu duluan. Iya. Artinya ini diulang lagi oleh Allah itu. Dikasih tahu. Ya, oke? Yang memberi pertama sekali tahu tentang kedatangan Rasul itu, Muhammad itu adalah Isa Al-Masih. Dan itu Anda katakan apakah itu adalah Allah? Gitu. Ayo. Jadi karena dia pertama kali itu mengatakan bahwa dia adalah rasul kepada setelah datang, maka dia adalah Tuhan gitu. Itu dia sudah membuktikan kebenarannya itu menurut Quran, bahwa dia adalah tahu tentang ajaran. Bagaimana kalau misalnya Allah beserta para nabi sebelum praeksistensinya sudah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah rasul? Bagaimana itu? Tidak ada selain daripada Isa Al-Masih yang mengatakan terlebih dahulu akan datang. Ada kok. Surah Ali Imran ayat 81. Isa Al-Masih lah yang mengatakan itu, tidak ada yang lain. Wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin. Jangan ditambah-tambah. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna. Qala akrartum wa hasastum wa ahastum ala dzalikum isri. Qalu akrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Ini siapa ini rasul yang dimaksud? Coba jawab siapa itu? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Siapa yang mengatakan? Itu Al-Qur'an sudah mengatakannya. Sebelum adanya Al-Qur'an, Isa Al-Masih sudah duluan mengatakan kan? Mana? Ini sebelum Isa diciptakan, ini sudah dikatakan di praeksistensi manusia. Hai. Isa Al-Masih yang mengatakan. Isa Al-Masih itu di abad pertama, sementara ini adalah perjanjian agung praeksistensi manusia. Mana duluan? Kita bicara yang real saja. Nah ini Al-Quran. Saya bawakan Al-Quran. Saya bawakan Al-Quran kepada Anda. Anda membawa Al-Quran untuk menuhankan utusan. Bukan, saya nggak perlu ngajarin kamu untuk menuhankan. Nah ini tadi kan sudah jelas. Kan sudah jelas tadi kukatakan kepada saudara. Bahkan Anda yang baca, Isa, anak laki-lakinya Maryam, berkata, aku ini adalah utusan Allah. Dia sudah akui. Benar. Membenarkan Taurat. Berarti dia benarkan juga Musa. Ya kan? Berarti mana duluan Musa dengan Isa? Apa hubungannya dengan Isa dengan Musa? Lah, kan kau katakan bahwa yang mengatakan lebih dulu, itu adalah kemudian yang Tuhan. Kan gitu.
Nah, Taurat lebih dulu dibawa oleh Musa. Ya. Mana ada lebih duluan daripada Isa? Ya sesuai dengan Quran ini Taurat ini lebih Nah, dulu. berarti Musa kau tuhankan karena dia lebih dulu. Enggak, saya nggak bicara gitu. Loh, itu faktanya dia bicara Taurat. Kita bicara tentang Muhammad, jangan lari-lari. Dia mengabarkan. Iya, yang di sini dengar dulu. Di sini di ayat ini, dia mengabarkan atau dia mengutus? Dia yang terdahulu mengatakan. Dia hanya mengabarkan atau dia mengutus? Dia yang berkata. Dia yang mengutus atau dia yang berkata bahwa akan datang seorang rasul setelah dia? Dia yang berkata akan datang. Oke, dia yang berkata. Nah, pada saat dia berkata, dia sebagai Tuhan atau utusan? Kan kamu bilang tadi itu yang mengutus itu adalah Allah. Berarti yang lebih dahulu, lebih terdahulu. Ini kita berbicara mengenai rasul. Yang kan sudah kubilang samamu, kawan. Rasul itu utusan Allah. Yesus mengaku utusan Allah. Tapi kemudian di tengah-tengah Kristen ada rasul namanya Paulus. Maka kutanya, mana pernyataan Allah kalau dia utusan Allah? Makanya kan dari awal, dengar. Makanya kan dari awal saya katakan kita bahas rasul dulu. Anda nggak mau. Kenapa? Karena Anda kejepit. Kenapa kejepit? Karena Paulus itu bukan rasul. Ini kan kita bahas. Karena Paulus itu bukan rasul. Nah, saya minta dalilnya pengakuan Yesus yang Anda katakan justru pengakuan Lukas. Sebenarnya yang Rasulullah itu Yesus atau Lukas. Jadi ini pengakuan Quran, pengakuan siapa? Pengakuan Allah. Berarti Isa Al-Masih Allah dong. Lah, lucu Anda ini. Yang menyampaikan wahyu ini, apakah Isa ke Muhammad? Ke Nabi Muhammad? Dengar dulu. Yang menyampaikan Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad SAW, Isa atau Jibril? Jibril. Nah, Jibril. Bukan Isa ya? Jibril. Bukan Isa ya? Jibril saya sebut itu. Bukan Isa ya? Saya menyebutkan Jibril. Berarti bukan Isa? Terserah kamu. Bukan, saya sudah menyebutkan Jibril. Jadi Isa alaihissalam, dengar, Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel menyebut bahwa akan datang utusan bernama Ahmad. Tidak pernah Isa alaihissalam mengatakan akan datang namanya Paulus. Berarti yang rasul di sini Ahmad atau Paulus? Berarti yang mengutus siapa yang terlebih dahulu mengatakan? Iya, oke, nggak masalah. Saya ikuti. Kalau nggak masalah ya sudah, akui. Berarti sekarang saya akui bahwa yang Isa informasikan rasul yang datang setelahnya adalah Ahmad, bukan Paulus. Berarti Allah. Oke, bukan Paulus toh? Berarti kenapa? Allah dong. Kenapa bisa Allah sementara Isa di situ adalah utusan juga? Iya, berarti Allah. Kenapa bisa Allah sementara Isa di situ adalah utusan? Oke, kalau bukan Allah, berarti yang mengutus Muhammad itu adalah Allah. Manusia juga. Yang mengutus Muhammad itu adalah Allah. Nah, berarti Isa Al-Masih dong. Isa Al-Masih hanya mengabarkan. Nah, sebelum adanya Quran turun, Isa Al-Masih sudah mengatakan. Mengatakan sebagai apa? Akan datangnya sosok Nabi. Akan datangnya sosok Nabi. Benar kan? Akan datang sosok Nabi kepada Bani Israel, supaya Bani Israel beriman kepada Nabi setelah datang. Oke? Dia tahulah dia Nabi, dia utusan kan dikatakan. Dengar dulu, Tuyul, kan sudah dikatakan. Ini Rasulullah, dia utusan Allah. Utusan Allah pasti tahu kalau Allah memberikan wahyu kepadanya. Siapa? Kan utusan begitu. mana yang tahu selain daripada Isa Al-Masih? Ada yang lain? Nah, ini sudah dikatakan. Nabi Isa mengetahui bahwa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah disampaikan oleh beliau pada abad pertama. Berarti nah sekarang, silakan kalau Anda mau Tuhan kan silakan. Itu urusan Anda kan penganut ajaran pagan. Sekarang, mana pernyataan Isa atau Yesus akan datang sosok Rasul bernama Paulus? Mana? Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Itu bukan perkataan Yesus. Waduh. Sekarang jujur dong sama saya. Lukas itu tulisan siapa?
tulisan para murid-murid Yesus ini semua. Siapa namanya? Gak usah Ya, kamu sudah, menipu. murid-murid Yesus saja. Siapa Lukas, namanya? Kisah para rasul Lukas ini siapa? Apa? Kisah para rasul ini tulisan siapa? Nggak usah ke sana dulu. Udah, kamu saya belum tunjukkan ada dulu. ilmu Bukan, untuk menghadapi bukan. saya. Kamu Oke, mau Abdon? menutupi. Kamu nggak ada ilmu. Kamu saya tanya, Kamu dengar. nggak ada ilmu. Dengan kamu membawa As-Saff ayat 6, Isa Al-Masih mengabarkan tentang kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya, mana Isa Al-Masih atau Yesus mengabarkan tentang datangnya seorang rasul? Mana? Kisah para rasul 9 ayat 15. Tetapi Itu tulisannya bukan dari Yesus yang saya minta, dari Yesusnya. Ini tulisan siapa ini Quran ini? Tulisannya ini dari Tulisan lisannya. Quran ini siapa? Dengar. Ini lisannya Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan itu. Loh, orang yang mengutus mengatakan Isa Al-Masih kok dia lisannya lagi? Aneh. Karena wahyu itu datang. Dia mengatakan abad pertama dulu Isa alaihissalam pernah mengabarkan akan kedatanganku. Oke? Nah, sekarang saya minta sama Anda pengakuan Yesusnya mengutus Paulus di mana? Loh, kamu nggak dengar omongan saya? Sudah saya jawab. Saya dengar. Tapi yang kamu sampaikan itu adalah tulisan Lukas, kisah para rasul. Quran ini tulisan siapa? Kok jadinya ke Al-Quran? Tadi kan Anda menjilat ke Isa Al-Masih. Oke, tulisan Lukas. Oke. Terus Quran ini tulisan siapa? Oke, saya akui ini. Oke, tulisan Lukas. Terus ini Quran tulisan siapa? Al-Quran ini tulisan para sahabat yang diterima langsung dari mulutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang dengar dulu. Siapa namanya? Dengar. Al-Quran itu Al-Quran dituliskan Sa'id bin Sabit, Ubain bin Ka'af, diterima dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ada tertulis di Quran namanya itu. Lalu kemudian pertanyaan seimbang dari saya, di mana Yesus pernah mengatakan mereka rebah ke tanah lalu mendengarkan suaraku dari langit. Saulus, di mana Yesus pernah mengatakan itu? Sudah, saya ikutin kamu yang nulis Lukas. Jelas ya? Ya. Nah, Lukas menerima dari mana? Lukas menerima dari mana? Iya, dia tulisan sendiri lah. Oke lah, oke. Ngarang bebas kan? Udah selesai kalau begitu. Nah, sekarang kamu bilang siapa yang nulis Quran? Apakah ada tertulis di Quran? Tunggu dulu, jangan ke sana dulu. Akui dulu bahwasanya tulisan Lukas itu tidak berasal dari Yesus. Akui dulu. Akui dulu bahwa tulisan Lukas itu tidak berasal dari Yesus. Akui dulu. Kata siapa? Nah, tunjukkan kalau begitu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia berkata kepada Lukas? Tunjukkan. Kata siapa? Ini yang saya tanya sama Anda. Tunjukkan dalilnya. Yesus berkata kepada Lukas. Mana? Di mana itu tertulis? Biar saya cari. Kisah para Rasul 9 dituliskan oleh Lukas. Oke. Yang saya tanya, tulisannya di mana tertulis? Yesus berkata kepada Lukas. Di mana itu? Loh, saya ikutin kamu bilang begini loh, Abdon. Dengar Abdon. Dengar. Yesus adalah sumber. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga adalah sumber. Kan gitu. Oke? Siapa yang menyebutkan itu? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Huzu Quran min arba'atin min Abdillah, Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az," lalu kemudian Ubain bin Ka'af. Dia menyebut nama. Terimalah Al-Quran dari mereka. Sekarang coba tunjukkan kepada saya perkataan. Siapa namanya? Dengar dulu. Itu sudah disebut namanya. Namanya nggak ada namanya. Astagfirullahaladzim. Saya sudah menyebut nama. Huzu Quran min arba, min Abdillah ibn Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az ibn Jabal. Lalu ayat mana? Quran mana? Ini pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. Oh, bukan di Quran. Lah, pernyataan Rasulullah Muhammad SAW itu disebut hadits.
Saya minta pernyataan Yesus, ada enggak? Terimalah Injil dari Lukas, ada enggak? Oh, itu di Quran nggak ada ya? Enggak ada memang. Karena Al-Quran itu, dengar, karena Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah. Itu perkataan Allah. Maka perkataan Rasulullah, perkataan Allah itu harus pisah. Perkataan Allah namanya Al-Quran, hadis sahihah namanya perkataan Rasulullah. Nah sekarang, ini perkataan Rasulullah, terimalah Al-Quran dari Ubay bin Ka'af. Sekarang saya minta, pernyataan Yesus, terimalah Injil dari Lukas. Ada enggak? Kan sudah jelas, beritakanlah. Kan kata Yesus. Terus kamu bilang apa lagi? Di sini yang saya minta dengar, yang saya minta perkataan Yesus, terimalah Injil dari Lukas. Ada enggak? Lihat ya, jangan lari-lari dulu ya. Ya, cuma ya. Kisah para Rasul 9. Ini tentang Paulus. Yang saya minta, dengar. Kamu lari-lari kemana lagi yang Abdon, kalau kamu itu tidak ada ilmu, jangan tantang saya. Yang saya minta, Abdon, dengar, kau ditertawakan sama orang Kristen sekalipun. Dengar, saya minta mana pernyataan Yesus tentang Paulus. Kamu tunjukkan perkataan Lukas. Nah, kalau perkataan Lukas itu adalah perkataan Yesus, tunjukkan di mana Yesus mengatakan, wahai orang Kristen, terimalah Injil dari Lukas. Sehingga cerita-cerita kisah para Rasul 9 itu dianggap betul perkataan Yesus. Ada enggak? Ya enggak ada kalau seperti omongan kamu itu ya enggak. Sudah, akui dong. Enggak ada. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan pengakuan daripada saudara Abdon. Tidak ada pengakuan Yesus bahwa apa yang diceritakan Lukas itu adalah dari Yesus. Saya kira sudah cukup, teman-teman. Saya kira sudah cukup, ya. Cukup banyak macam. Ya, oke. Jadi kita tutup aja. Kita tutup. Jadi jelas kesimpulannya, kerasulan Paulus itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Kenapa? Apa yang saudara Abdon tunjukkan tentang kisah para Rasul 9 nomor 6 diakui sendiri itu tidak berasal dari Yesus. Karena sumbernya pun. Nah, sekarang kalau begitu tunjukkan kepada saya perkataan Yesus bahwa terimalah Injil dari tulisan Lukas. Ada enggak? Anda mengakui tidak ada. Terus gimana ceritanya mau diterima itu Lukas? Kisah para Rasul. Kamu bicara Rasul Muhammad, padahal yang mengutus Isa Al-Masih. Gimana sih kamu? Udah Bang Handi, saya rasa sudah cukup. Ya, oke, silakan, sudah cukup. Oke. Iya. Berarti sudah dicukupkan saja untuk diskusi malam ini karena juga memang tidak ada tidak ada ujung juga dan sabar. Ujungnya dulu. Ada, kok nggak ada ujungnya. Tadi kan udah ngaku dia. Dia sudah ngaku tidak ada perkataan Yesus untuk Kristen terima kisah para Rasul dari Lukas. Udah jawab nggak ada, udah diam. Kau tadi bilang tidak ada loh. Itu katamu, kalau kayak katamu itu nggak ada. Kamu udah jawab nggak ada, udah diam. Kalau kata Yesus ada nggak? Kalau kata Yesus ada nggak? Ada kamu Andi. Kalau kata Yesus ada nggak, Don? Ada. Mana coba tunjukkan? Mana? Sudah kisah para Rasul 9. Lah, nenekmu kiper, udah tutup. Udah. Jadi di situ tidak Kamu ada. itu akrobat. Jadi tetapi firman Tuhan kepadanya tidak menemukan ayatnya karena tetapi firman Tuhan kepadanya. Jadi yang usah bohongi diri sendiri. Yang pertama mengatakan Rasul Muhammad itu adalah Isa Al-Masih, oke? Iya. Isa mengatakan Rasulullah adalah Rasul. Enggak apa-apa. Nah sekarang ada enggak Yesus mengatakan Paulus itu adalah Rasul? Ada enggak? Siapa yang mengutus? Ada enggak? Siapa yang mengutus dia? Tantemu yang ngutus. Bang Abdon dari tadi saya mohon maaf Bang. Masa ia cuman berkata, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepadamu, memberitakan kabar gembira kepadamu akan datangnya sosok Rasul setelah aku bernama Ahmad. Dibilangnya dia adalah pengutusnya. Dengarkan kepada saya. Dengarkan saya. Aku akan minta kepada Bapa agar dia mengirim penolong lain. Aku akan minta. Dia minta kepada Bapa agar Bapa mengirim penolong lain. Penolong lain yang dimaksud itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang
Ada enggak kemudian Yesus itu mengatakan, dan akan datang seorang rasul bernama Paulus? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti dia mengatakan Bahkan di kisah itu juga nggak ada kok dikatakan siapa yang mengatakan? Iya, memang enggak ada. mengutus Paulus sebagai rasul nggak ada. Ada tertulis di situ. Udah dong, ini lu tidur Don. Ini kita Malu-maluin. tutup saja dulu. Kita tutup saja dulu dan Bang Abdon, mohon maaf karena Bang Abdon dari tadi itu yang dibahas Isa dalam Al-Quran saja. Bang Abdon percaya ya Al-Quran. Jadi gini ya Bang Abdon. Oke, Udah Don, diam jadi dulu. Kalah udah. Bang Abdon ini nggak ngerti dengan ini sendiri dan tidak pernah tertulis bahwa Yesus ini menyatakan bahwa Ngomong apa sih kamu, Yusel? Ngomong aja belum lurus kamu. Nggak ada Bang Abdon yang Yesus mengatakan bahwa Paulus adalah rasul itu nggak ada. Kisah para rasul 9 ayat 15. Dari tadi Di saya situ cuma bacakan ada itu. Abdon di situ hanya tertulis. Udah tutup, Josel, nggak menarik Oke. lagi. Udah. Oke. Nah, saudaraku semuanya, demikianlah debat antara Ustadz Zuma dengan Abdon Segala ya, yang membahas tentang kerasulan Paulus yang diyakini adalah rasul oleh umat Kristen, dan itu pada akhirnya terbukti ya bahwa Paulus bukanlah rasul seperti yang dipercayai oleh umat Kristen. Itu berdasarkan pengakuan dari Abdon Segala dan juga berdasarkan Bible itu sendiri, yang mana Yesus sendiri tidak pernah menyatakan bahwa Paulus ini adalah rasul yang akan mengajarkan ajaran Kristen ke semua orang ya. Artinya apa yang diyakini, yang dipercayai oleh umat Kristen ini sebenarnya itu sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya ya, karena Bible itu sendiri sangat banyak penulis-penulis yang ikut menulis di dalam sebuah kitab Bible tersebut. Berbeda dengan kitab suci Al-Quran, yang mana itu adalah murni dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan melalui perantara malaikat Jibril dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan itu tidak terbantahkan lagi ya, karena memang bisa dibuktikan melalui kitab suci Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya kelemahan Abdon Segala, kalau kita lihat dia tidak mengerti ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu, kalau kita ibaratkan beliau adalah jubir ya, mungkin kalau dalam sistem pemerintahan bisa dikatakan adalah juru bicara presiden. Jadi yang namanya juru bicara ini tidak akan menambah, mengurangi atau mengambil kesimpulan apapun itu pesan yang diterima dari presiden. Jadi sangat jelas tugas dan fungsi dari Nabi Muhammad SAW ya, sebagai penyampai firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat jauh berbeda dengan apa yang diklaim oleh Abdon Segala yang mengatakan Paulus adalah rasul. Itu tidak mempunyai penjelasan yang lengkap ya, seperti halnya di dalam ajaran Islam. Nah, demikian saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semuanya di balik perdebatan yang barusan kita simak bersama, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.